Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan isu-isu pendidikan terkini tentang pendidikan di nasional dan internasional. Baiklah, pembahasan yang pertama, DPR minta pemerintah tunda sekolah tatap muka Januari 2021. Yang kedua, syarat belajar tatap muka bertahap, Dikbud beri 2 alternatif. Yang ketiga, diprediksi makin online, pendidikan pada 2021 rawan serangan siber. Baiklah, kita akan mencoba menjelaskan. Yang pertama, DPR minta pemerintah tunda sekolah tatap muka Januari 2021. Inilah ilustrasi siswa. Selanjutnya, Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat DPR yang membidangi isu pendidikan meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan pembukaan sekolah tatap muka yang mulai diberlakukan pada Januari 2021. Ketua Komisi X DPR, Saiful Huda, mengungkapkan pihaknya banyak mendapat masukan dari orang tua murid yang khawatir dengan kebijakan tersebut lantaran pandemi COVID-19 belum meredah. Dalam beberapa hari terakhir ini, kami menerima banyak sekali masukan dari orang tua murid yang khawatir jika sekolah jadi dibuka kembali bulan depan. Mereka khawatir dengan penyebaran COVID-19 yang kian tak terkendali. Menurut Saiful, pembelajaran tatap muka merupakan solusi dalam mengatasi ancaman penurunan kemampuan belajar bagi siswa selama masa pandemi COVID-19. Kendati demikian, kasus aktif COVID-19 hingga kini masih terus bertambah. Akhir bulan ini, tren peningkatan kasus COVID-19 terus terjadi. Saya memprediksi kondisi ini akan terus berlanjut hingga bulan depan mengingat maraknya orang mudik dan liburan akhir tahun. Sebagai solusi, politikus PKB ini berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menyempurnakan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Salah satu upaya yang bisa dilakukan terlebih adalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam mendonasikan gawai dan pemberian wifi gratis bagi siswa yang membutuhkan. Kemendikbud, ucap Saiful, juga bisa bekerja sama dengan kementerian lain dalam hal penyediaan gawai dan kuota internet. Kemendikbud juga bisa mendorong dinas-dinas pendidikan di daerah untuk menggalakkan program kunjungan guru atau pengadaan walkie-talkie untuk sekolah-sekolah yang tak terjangkau sinyal internet. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin juga sudah meminta pemerintah agar memikirkan secara matang rencana pembelajaran tatap muka di sekolah di tengah merebaknya penularan. Sebagai informasi, Mendikbud Nadiem Makarim telah mengizinkan pembukaan sekolah di semua zona mulai Januari 2021. Keputusan pembukaan sekolah tatap muka harus dilakukan bersama oleh pemerintah daerah, kepala sekolah, dan komite sekolah. Namun, beberapa daerah memutuskan untuk menunda pembelajaran tatap muka pada bulan depan. Salah satunya adalah Jawa Tengah. Yang kedua, syarat belajar tatap muka bertahap. Dikbud beri 2 alternatif. Inilah ilustrasi. Siswa kelas 2 SDN 01 Pagi Bukit Duri yang menjalankan proses
bersama ibunya. Di gerai makanan tempat ibunya bekerja di kawasan Bukit Duri. Pandemi virus corona memunculkan alternatif pembelajaran selain tatap muka dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud untuk siswa tahun ajaran 2020-2021. Demi mengeram laju penyebaran virus penyebab COVID-19, tetap berada di rumah dan tak menimbulkan kerumunan atau perkumpulan orang dalam jumlah banyak menjadi salah satu langkah pencegahan. Berbagai aktivitas pun kini dilakukan secara daring, termasuk kegiatan belajar. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kemendikbud Jumeri mengimbau pihak sekolah untuk memanfaatkan pembelajaran daring atau elektronik sebagai pengganti pembelajaran tatap muka. Kami mengajak para pendidik dan peserta didik serta orang tua untuk memaafkan kanan atau alternatif pembelajaran yang dihadirkan oleh Kemendikbud. Tutur Jumeri melalui keterangan tertulis. Bagi sekolah yang tak bisa menjalankan pembelajaran tatap muka, Jumeri mengatakan masih ada dua alternatif pembelajaran jarak jauh, yakni melalui pembelajaran daring dan PRI. Program belajar dari rumah atau BDR di TVRI akan kembali tayang mulai Januari hingga Maret 2021 setiap Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 11.30 WIB. Tak seperti sebelumnya, mulai tahun depan program BDR hanya akan meliputi siswa PAUD dan SD. Tayangan untuk SD mengikuti modul pembelajaran sesuai kurikulum atau daring dengan mengutamakan pemenuhan kompetensi literasi, numerasi, dan penguatan karakter. Sementara untuk pembelajaran daring, Kemendikbud menyiapkan akun elektronik dengan domain belajar ID yang dapat dimanfaatkan siswa dan guru untuk mengakses layanan pembelajaran berbasis elektronik. Sumber belajar daring bisa diakses melalui aplikasi Rumah Belajar oleh siswa dan lewat laman guru berbagai untuk para pendidik. Jumeri berharap layanan yang disediakan Kemendikbud bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin selama pandemi. Lebih lanjut, ia menekankan pembelajaran tatap muka baru bisa dilakukan jika pemerintah daerah benar-benar yakin dengan keamanan warga sekolah. Kami mengingatkan kembali agar kebijakan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara berjenjang, mulai dari penentuan pemberian izin oleh pemerintah daerah, Kanwil, Kantor Kemenak, pemenuhan daftar periksa oleh satuan pendidikan, serta kesiapan menjalankan pembelajaran tatap muka. Sebelumnya, sejumlah pemerintah daerah memutuskan untuk mengundur waktu pembelajaran tatap muka lantaran pandemi yang dinilai belum aman bagi warga sekolah. Kewenangan membuka sekolah sendiri telah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Mendikbud Nadiem Makarim percaya pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi epidemiologis di masing-masing daerah maupun kesiapan sekolah. Untuk itu, ia mengizinkan sekolah di semua zona dibuka mulai Januari 2021 asalkan atas seizin Pemda, Kantor Wilayah Pendidikan Agama, dan sekolah. Pembahasan yang ketiga tentang diprediksi makin online. Pendidikan pada 2021 rawan serangan siber. Inilah ilustrasi belajar secara online. Memasuki 2021, Kaspersky memprediksi pendidikan akan makin ke arah digital. Penggunaan metode video, media sosial, hingga gaming pun diyakini akan jadi hal yang tidak terelakkan untuk mendukung proses pendidikan. Salah satu faktor pendorongnya adalah pandemi COVID-19 yang membuat siswa tidak bisa bersekolah secara fisik. Pengajar juga menggunakan platform baru untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Meski
memproduksi platform baru ini baik untuk mendukung berkembangnya proses pendidikan, Kaspersky memprediksi akan ada ancaman baru. Berikut adalah potensi risiko yang mungkin terjadi di sektor pendidikan 2021. Yang pertama, pengembangan Learning Management System atau LMS. LMS memungkinkan pengajar untuk melacak proses pembelajaran siswa, menunjukkan proses perkembangan siswa, dan aspek yang membutuhkan perhatian dari pengajar. Pasar LMS yang baru diperkirakan masih akan terus berkembang. Popularitas LMS membuat jumlah situs phishing terkait layanan pendidikan dan konferensi video juga akan bertambah. Tujuan penyerang adalah mencuri data pribadi atau menyebarkan spam di komunitas pendidikan. Pada pertengahan 2020, Kaspersky mendata ada sebanyak 168.000 pengguna unik menghadapi berbagai ancaman dengan kedok platform belajar online. Angka ini meningkat 20,4% dibandingkan 2019. LMS membuka kemungkinan serangan baru, misalnya ancaman Zoom bombing, apalagi jika sekolah terus melakukan pemblokiran. Yang kedua, banyak perhatian untuk layanan video. Akan lebih banyak konten video pertama edukasi jika sekarang ada YouTube, SchoolTube, hingga Khan Academy. Ke depan akan muncul banyak layanan video yang dipakai untuk alat belajar. Meski video bisa jadi alat pendidikan yang efektif, ada juga konten yang tak sesuai usia yang ditemukan di layanan video populer. Pembuat konten tersebut bisa saja memakai topik pendidik kedok. Yang ketiga, penggunaan medsos dalam pendidikan. Media sosial seperti Twitter, Instagram, dan lain-lain bisa menjadi cara yang baik untuk mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Namun ada sejumlah ancaman terkait regulasi konten. Moderasi konten video secara manual yang dilakukan guru menjadi tugas yang besar. Begitu juga moderasi konten di grup obrolan pembelajaran. Penggunaan medsos selain baik untuk mendorong keterlibatan siswa, juga membuka kesempatan untuk konten yang tidak sesuai, komentar menyinggung, perundungan siber, hingga privasi. Aplikasi yang tidak diatur dengan benar justru bisa mengeksploitasi data penggunanya. Yang keempat, gamifikasi proses pendidikan. Kegiatan belajar secara digital sangat bisa didukung oleh penggunaan platform gaming, misalnya dengan Minecraft, Classcraft, Roblox, dan lain-lain. Namun ketika memasukkan game ke dalam kelas, hal ini akan berisiko yang sama ketika siswa main game dari rumah. Potensi bahayanya mulai dari penipuan, trolling, file berbahaya yang disamarkan jadi add-on, dan lain-lain. Kaspersky melihat kekhawatiran paling nyata adalah mengenai privasi. Untuk itu, mengelola privasi di layanan apapun adalah hal yang penting. Para pelajar dan pengajar perlu dibekali dengan kesadaran untuk melindungi informasi pribadi mereka, juga data. Mungkin cukup sampai di sinilah video saya ini. Jika ada kesalahan dan kehilafan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.